Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah puji sinau syukur kurang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dina subuh ayeuna urang sadayana biasa kumpul mariub di Masjid Al-Manar ieu dina rada pengawasan rutin anu biasa diselenggarakeun tiap akan subuh. Para bapak, miwah ibu, ikhwatul iman rahimakumullah. Dina subuh ayeuna urang lajengkeun kajian urang dina kajian ilmu tauhid. Urang lajeng karena bahasan anu salajengna dina pembahasan macam-macam kakufuran anu kamiji bogikeun kalimat tos dibuat dina pertemuan sesi kamari. Urang lajengkeun karena anu kagenep bentuk kakufuran anu kagenep eta kufrul iqrar. Kufrul iqrar kekufuran kusabab berpaling alias warada dzikrul iqrari fi kitabillahi ta'ala fi ayatin katsiratil Al-Qur'an seueur ayat-ayat anu ngajelaskeun perkawis kekufuran dina bentuk anu ieu. Wa aslul iqrar huwa at-tawalli 'anis syai'. Arti asal dina iqrar ini eta at-tawalli 'anis syai'. Jadi berpaling dari sesuatu. Wa sudud anhu menolakna wa adamu mubarak lahu jeung teu daek ngalima kana eta perkara. Wal iqrar an dirillahi ta'ala qisman. Menolak dina agama Allah eta teh aya kadu aya kabagi kana dua bagian, dua sub. Al-qismul awal anu kahiji al-iqrar al-mukaffir, berpaling anu nyababkeun kana kakufuran. Anu kahiji berpaling anu nyababkeun kana kakufuran. Wa huwa an yatrukal mar'u dinallahi wa yatawalla anhu biqalbihi wa lisanihi wa jawarihi. Kumaha aya kufur iqrar nyaeta nalika hiji jalma ninggalkeun kana agama Allah. Ninggalkeun kana agama Allah dina pilu kayakinan dina hatena lisanna jeung anggota tubuhna. Jadi dina hatena bener-bener teu daek narima kana agama Allah, dina lisanna oge sami teu daek narima kana agama Allah, dinu pagawean anggota tubuhna oge sami teu daek narima kana agama Allah. Ma tasdiqihi bi qalbihi wa nutqihi bi asyhadatain. Sok terkadang aya hate nama narima, lisan nama narima, tapi anggota tubuhna teu narima. Au yatruku bi jawarihi ma tasdiqihi bi qalbihi wa nutqihi bi asyhadatain. Jadi kufur iqrar teh bisa jadi sadayana dina hate lisan jeung perbuatanana nolak kana ajaran Allah, atau
atau bisa jadi bentuk anu kadua mah li hatena mah narima lisana oge anjeunna narima tapi anggota tubuhna mah henteu. Dina buku ieu aya dua aya sadaya kompak kitu nya dimulai hate lisan jeung pagawean teh mung ngalakukeun ajaran-ajaran Allah teu daek narima tina agama Allah. Tapi bisa jadi oge ada hate jeung lisan mah benerkeun kana ajaran Islam tapi pagaweanna anggota tubuhna teu daek ngalakukeun kana perintah-perintah Allah. Wahadal ismu lahu salatu suwarin. Namun anu ieu kekufuran iqrar berpaling tina agama Allah anu nyababkeun kana kakufuran ieu aya tilu bentuk. Aya tilu bentuk. Bentuk anu kahiji al-iqrar adalah istimar li awamirillah azza wa jalla. Berpaling dari tidak mau mendengarkan perintah-perintah Allah azza wa jalla. Jadi sama sekali nutup kuping, nutup pandangan tina ayat-ayat Allah. Sama sekali dia menolak semuanya dan tanpa mau mendengar, tanpa mau melihat. Hukumahan bil kahal kufari alladzina hum baquna ala adiyan min al-harwafat. Sehingga jalma-jalma kafir anu tetep tumetep maranehanana nyekel panggil karena agama maranehanana anu geus dirobah. Jadi jalma-jalma kafir ge maranehanana aya kayakinan yang agama maranehanana geus dirobah tapi da geus cepulakan geus aya ngajual nyaman gitu geus nama dina agamana lah gitu. Namun dijaga agama teh sok bisik diomongkeun, sok bisik ditinggalkeun. Komo di beberapa kasus menggunakan fasilitas-fasilitas di keagamaan ada sok sieun leungit fasilitas. Ya terus kan hiji kahalil kufar alladzina membakuna al-jannati wa muharram. Au alladzina lahum atau justru orang-orang yang tidak beragama atau ateis. Jadi jamaah-jamaah kafir, jamaah-jamaah anu ateis maranehanana geus teu daek ngadenge kana ajaran Islam. Geus teu daek maca kana ajaran Islam. Geus teu daek mempelajari kana ajaran Islam. Jadi kata kafir itu anu kafir, anu nyebabkeun agama disebut dalam anu kafir. Walam yabhathu anid di al-haqqi ma bil hujjah alaihi. Jeung maranehanana teu berusaha untuk mencari agama yang benar dengan berbagai macam fasilitas yang memungkinkan mereka untuk mencari agama yang benar. Gitu. Ada dimudah-mudahkan seudahnya informasi, seueur kajian, seueur segala rupa gitu. Dan jalma kafir anu ieu mah nu kahiji ieu mah sama sekali mah geus teu hayang mempelajari dan ajaran-ajaran Islam. Geus teu hayang nyahan deui karena agama anu bener. Fahum a'radu an ta'allumi wa ma'rifati asliddin alladzi yakunu bihil ma'u musliman. Maka mereka menolak, mereka berpaling tidak mau lagi untuk mempelajari dan mengetahui pokok-pokok agama yang dengannya dia bisa menjadi seorang muslim. Fahum yumkinuhum ma'rifat ad-dini al-haqqi wa sayyid alaihi. Padahal mereka memungkinkan bagi mereka itu untuk mengetahui agama yang benar dan mereka mencari agama itu. Memungkinkan bagi mereka untuk mencari agama yang benar dengan berbagai fasilitas yang ada. Walakinnahum lam ya'tafitu ila dzalik wa lam yarfa'u bihi ra'san. Tapi malah mereka tidak tertarik, berusaha jadi untuk mencari agama yang benar. Jadi itu kan ijma al-iqrar berpalingnya mereka yang menyebabkan kepada kekafiran itu karena yaitu jama-jama anu geus teu hayang apa geus teu hayang mempelajari mencari agama yang benar. Mereka tetap istiqomah cek bahasa nama gitunya. Tetap istiqomah dina kakufuranana wa anu beragama anu non Islam
Tapi justru tidak beragama sama sekali. Padahal mereka itu memungkinkan untuk mencari agama dan mempelajari agama-agama dan bisa mencari dan mendapatkan agama yang hak. Tapi mereka sudah tidak tertarik. Mereka sudah nyaman dengan agama yang mereka anut, dengan keyakinan yang mereka anut, dan tidak mau lagi untuk mencari agama yang hak. Kita kaji. Terus anu kadua bentuk i'rad anu nyebabkeun kana kakufuran teh bentuk kadua nyaeta wa i'rad anil iltiya bi dinillahil haqqi wa an awamirillahi ta'ala ba'da istima'iha wa ma'rifatiha. Anu kadua mah al-i'rad berpaling dari melaksanakan ajaran-ajaran agama Allah yang hak, dan mereka tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah setelah mereka mendengarnya dan mengetahuinya. Jadi lupa dua mah lebih penting kita kahiji gitu ya. Jadi kita kayak kafir gitu ya. Kahiji sama sekali tidak mau menerima, tidak mau membaca, tidak mau mempelajari. Lupa dua mah mereka mau mendengar, mereka mau mempelajari, tapi kekeh maranehanana teu daek memeluk ajaran Islam. Wa dzalika bi adami qabuliha, dan hal itu terjadi karena mereka tidak mau menerima ajaran Islam. Fayatruku ma huwa syartun fi sihhatil iman, maka mereka meninggalkan apa yang menjadi syarat dalam sahnya keimanan. Wa hadza kahal kufar alladzina ta'amul anbiya wa ghairuhum minad du'a ila dinil haq. Ieu mah siga jama-jama anu kafir anu geus didakwahan ku para nabi, geus didakwahan ku para dai gitu ya. Tapi agar para nehanana au arraful haqqa bi anfusihim, atau mereka juga bisa mempelajari agama yang hak itu dengan diri mereka sendiri jika zaman ayeuna dengan terbukanya informasi, dengan terbukanya keran-keran pengetahuan gitu. Siapapun bisa mempelajari agama yang hak anu mana bisa ngabandingkeun gitu ya. Ku akalna nyalira falam yuslim, tapi anjeunna tetap kekeh teu daek asup kana ajaran Islam. Wa baku ala kufrihim, jeung maranehana angger aya dina kakufuranana. Qala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Jeung jama-jama kafir mereka berpaling dari apa yang telah diberitakan olehmu. Jadi memang ayat itu kedua tidak jama kafir yaitu ketika mereka mau mempelajari agama-agama, ketika mereka mau mencari agama-agama, tapi ternyata ketika mereka mendapatkan bahwa agama yang hak itu adalah Islam, tapi akhir maranehana tidak keluar dari Islam, tidak asup karena Islam. Usabab banyak pertimbangan gitu ya, usabab banyak pertimbangan. Satu mano ayat yang kita perlu yakin gitu ya, ketika Islam awal muncul di Jazirah Arab, maka seluruh pengarang kita perlu yakin itu ayat sebab jama-jama kafir atau tidak masuk dengan Islam. Padahal maknanya apa Islam itu agama itu benar, tapi ada tuh tidak masuk dengan Islam. Contohnya Abu Thalib gitunya. Dina hadana dia mengakui bahwa apa yang disampaikan Muhammad itu adalah hak. Dan itu dalam lisannya menyatakan kepada Nabi Muhammad bahwa apa yang kau bawa itu adalah hak. Tapi kalau mungkin masuk Islam, termasuk Abu Jahal, Abu Lahab, dalam beberapa riwayat mereka pun terkadang mengendap-endap itu sesulumputan. Fayo ngadengekeun ayat-ayat Quran. Ketika Rasul membaca ayat Quran, mereka itu mengendap-endap berdua. Susulumputan gitu nyata dina hati nama benerkeun maranehna oge kana ajaran Islam. Yang kunaon teh dari asup kana Islam. Saur pengarang kitab yakin di antara sebab nyata usabab maranehana sieun
dengan jabatanana pangkatna maranehana sebagai ketua suku pimpinan kegedean lah bahasa orang namanya ini dulu nurunkan Muhammad udah kamari sore gitu kan bahasa orang nama kan Muhammad teh keponakan mereka gitu awal bahasa orang nama ada perasaan gengsi dari mereka kumaha dalam bahasa orang apa kata dunia sebenarnya gitu ya apa kata dunia saya harus ikuti ajaran yang dibawa oleh keponakan saya gitu nah saya itu udah menjadi tokoh gitu kan sudah dianggap sebagai kasepuhan bahasa orang tua gitu. Nah itu ayat perasaan gengsi dari mereka kalau mereka masuk Islam. Terus yang kedua ada juga ketakutan dan kekhawatiran mereka akan ditinggalkan oleh umatnya. Namun kuring asup Islam, kuring anu ayeuna boga jabatan bisa jadi jabatan kuring bakal dicopot. Bisa jadi umat kuring bakal ninggalkeun kuring. Bisa jadi kayak kuring walidayna ini lamun kuring marentahkeun di perkara kaum kuring teh. Itu jadi aya nu merasa gengsi, aya nu merasa lebih pangaruhna di mata umatna. Aya urang katilu mah cenah penelitian ngarang kita boleh yakin tentang sejarah Rasul. Aya sebagian kalangan anu takut kehilangan mata pencahariannya. Dan boleh pegawai itu tukang patung misalnya. Lamun ayeuna kuring asup kana Islam kuring dua bisa jual dari patung gitu kan. Tidak kajian kita boleh gitu. Sebelum masuk Islam gitu. Di antara kenapa orang-orang kafir itu tidak mau memeluk Islam. Termasuk kan di angka 2 itu kufur itu dan angka 2. Mereka mau mendengar Islam, mereka mau belajar Islam dan mereka mau mencoba memahami mana agama yang benar, tapi ujung-ujungnya tetap mereka tidak mau masuk Islam dengan berbagai macam tadi pertimbangan tadi ya. Lalu saya mau diberikan dengan kajian kita perlu yakin biasanya bukan kita mau berkali ini yang kita diajarkan penerjemahan. Dan termasuk dengan kisah-kisah para mu'alaf ogenya anu tadina tokoh-tokoh agama di agama sanes banyak mereka mengakui seperti itu bahwa ketika mereka jadi tokoh di agama mereka yang lama mereka dapat fasilitas dari yang puluhan juta per bulan gitu kan mereka dapat rumah, mereka dapat mobil setelah masuk Islam saya makasih gitu. Jadi itu juga kadang-kadang jadi pertimbangan bagi mereka yang sudah tahu Islam tapi tetap tidak mau masuk ke dalam ajaran Islam. Terus anu katilu al-iqrar anil amali bi jami' ahkamil islami wa qara'inihi wa iqrarihi bi qalbihi bi arkanil iman wa hukmihi bi syahadatain. Tadi kedua disebut nanti agama kafir dan memang agama nabi Islam gitu ya. Mereka tidak mau mereka sama sekali nolak tidak ya. Anu kedua mereka sudah mempelajari tapi tetap tidak mau. Anu kafirnya dia anu berlaku di zaman anu ngaku Islam. Anu kafirnya al-iqrar anil amali bi jami' ahkamil Islam wa qara'inihi. Orang-orang yang menolak untuk melakukan semua syariat ajaran Islam wa fara'idihi dan semua kewajiban yang ada dalam agama Islam. Ba'da iqrarihi bi qalbihi akan beriman wa nuqihi bi syahadatain. Setelah sebelumnya mereka mengakui dengan hatinya bahwa Islam itu benar, setelah mereka mengatakan dengan lisannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat bahwa Islam itu adalah benar. Jadi anu kate rumah kate nama mengakui Islam teh agama nu bener, lisanna oge mengucapkeun Islam teh ajaran agama nu bener, tapi manehanana teu daek ngamalkeun, teu daek ngalaksanakeun syariat ajaran Islam. Tema bagian kelompok ulama gitu. Ngaku nama Islam, tapi sholat puasa zakat haji gitu. KTP itu bahasa utama Islam
KTP gitu. KTP kan Islam deh gitu. Sementara makanya mereka mungkin ajaran Islam secara total tidak mau gitu. Makanya kan sampai yang itu mungkin yang berhubung kita disuruh jadi pangalayan itu KTP itu bisa KTP Hawaii itu mana-mana gitu. Jadi KTP Hawaii Islam deh. Saudara juga sama beda waktu sholat tanah, puasa tanah gitu kan. Komo haji komo gitu. Kita bentuk anu kadul. Faman taraka jinsal amali bi ahkamil Islam, maka barang siapa yang meninggalkan sama sekali ajaran-ajaran agama Islam, falam yaf'al syai'an bila wajiban, dan dia tidak mau melaksanakan satupun dari kewajiban-kewajiban dalam Islam, la sholata, sholatmu, wala siyama, saummu, wala zakata, zakatmu, wala hajjah, haji oke alif, wala bayruha, dan juga semua ajaran Islam dia tidak mau melaksanakannya, fahuwa kafirun kufran akbar bi ijma'i salaf, maka dia termasuk dalam kategori kufur akbar menurut ijma' para ulama salaf. Nah, jadi lawan ayat jangan mengenal Islam tapi saumur umur sangat dan pernah sholat gitu ya, sangat dan pernah puasa, sangat dan pernah zakat, sangat dan pernah haji gitu ya, sangat tidak melakukan kewajiban-kewajibannya dari ajaran Islam. Maka para ulama yang terjemah alamat karena kategori kufur akbar dengan bentuk anu tadi kufur ikrar, dia tidak mau melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman, a'udzu minasyaitonir rajim, qul atiiullaha wa rasula fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Dari surah di surat Al-Imran ayat 22. Surat Al-Imran ayat 22. Qul bejakeun ku anjeun Muhammad, atiiullah, taat anjeun ka Gusti Allah, war rasul, taat anjeun ka Kanjeng Rasul, fa in tawallaw. Tawallaw teh atas bahasa lain, atas lain tidak ikrar gitu. Fa in tawallaw, jika kalian berpaling, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Waliqaulihi ta'ala, juga berdasarkan firman Allah Ta'ala di surat As-Sajdah ayat 22, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayatillahi tsumma a'rada anha inna minal mujrimina lamuntaqimun. Wa man azlamu jeung saha anu zalim mimma dzukira bi ayatillah, dibanding jelema anu geus disebutkeun dibacakeun ayat-ayat Allah, summa a'rada anha, kemudian dia berpaling daripada ayat-ayat Allah tersebut. Kita saja ayat 20. Wa li ayatin ukhra katsirah, dan banyak juga ayat-ayat yang lain yang begitu banyak, tadullu ala kufri umumil mu'minin, yang menunjukkan kepada kekufurannya orang-orang yang berpaling dari ajaran agama Allah. Wa anna tarkahu jami'il a'mal al-batil dalilun ala qulubi qatilihi minal imani wa tasdiqil jazim. Karena dengan dia meninggalkan semua ajaran agama Islam, maka itu menunjukkan atas kosong batinnya dari keimanan yang jazim, keimanan yang 100%. Jadi ketika seorang ngaku Islam tapi sholat berai, berarti keimanan nanti dalam lagi dina pengertian para ulama, al-iman itu adalah tasdiqul bil qalbi wa iqrarul bil lisani wa amalul bil jawari atau bil arkan. Jadi namanya iman itu cukup hanya dalam hati, tidak cukup cuma diucapkan, tapi harus dibuktikan dengan amal
perbuatan. Jadi mengenai iman harus lengkap. Iqrarun bil lisan, iqrarun bil qalbi, tasdiqun bil qalbi, hati membenarkan, wa iqrarun bil lisan mengucapkan, wa amalun bil jawarih atau juga melaksanakan. Nah, itu masuk mulai distorsi gitu ya, mulai sudah ke semacam anggapan-anggapan di masyarakat sebagian orang penting mah hati nah, itu penting mah niat nah, gitu kan. Penting mah niat nah sih bener kan dari pegawai nama gitu kan. Salah oke. Kan korupsi itu penting ternyata jadi umat masjid misalkan gitu. Jadi terbaik itu bisa di Islam gitu ya. Kan kajilah ngomongin penting mah dah kira-kira kehadean misalnya. Tetap di Islam harus sesuai dengan keimanan itu bisa. Lalu pun hati kasih ayat anu berasumsi gitu kan. Balik itu dengan penting nyata alus dan pada rezeki ke anak istri gitu. Kan tidak bisa di Islam gitu. Tapi ada yang begitu, ayat. Kan korupsi itu penting orang ada tadi ya. Kehadiran aja ya, tambah dengan kehadiran istri di kampung orang itu nyumbang ngebangun masjid, ngebangun musola, ngebangun madrasah misalnya. Berarti itu mah era kaum jahiliyah kapupur kan? Kaum jahiliyah kapupur ketika Ka'bah itu direnovasi ulang, mereka itu bikin hukuman kan? Harta yang diterima untuk membangun ulang Ka'bah itu hanya dari harta-harta yang kurangnya harta halal gitu ya, bukan hasil penipu, bukan hasil merampok. Jadi itulah kaum jahiliyah ketika mereka mulai masih Ka'bah teh gitu. Ulama kadang-kadang lupa dulu gitu ya, lupa dulu. Justru hanya kalimat-kalimat anu ya masih obrolan jadi hasilnya diskusi di kalangan beberapa orang lah. Jadi ada yang asumsi gitu Pak. Namun mana ada korupsi, biasanya harta-harta halal itu halal, dibersihkan teh ku zakat malako. Disumpahkeun ka fakir miskin eta teh cenah apa? Keun bersihkan hartana anu menang korupsi tadi, anu menang teh halal tadi. Ada pemikiran semacam ini di kalangan masyarakat kita. Ayo. Bisa semua terima, sebenarnya ketika ngobrol-ngobrol itu sudah selalu dipakai, sebenarnya orang sebagian pikir fakir miskin, anak mungkin yang miskin harta, anak tadi menang kebenaran gitu. Sementara keimanan di antara sekolah ulama itu harus semua sama frekuensinya gitu ya, dari mulai hatinya A, lisannya A, perbuatannya dulu A. Tidak bisa dengan iman beda-beda antara perbuatan dan hati. Ternyata bagian terakhir ini al-kufru al-kafir, kekufuran ikhlas al-kafir. Akhirnya bagian kedua tidak kufur ikhlas yaitu al-ikhlas welo al-kafir. Mereka berpaling tapi tidak menyebabkan mereka menjadi kafir. Wa huwa an yatrukal muslimu ba'da al-wajibat asyariyah ghairu shalah wa yu'addi ba'daha. Jadi kekufuran ikhlas atau berpaling yang tidak menyebabkan mereka masuk dalam kekufuran adalah ketika seorang muslim meninggalkan sebagian kewajibannya sebagai seorang muslim. Jadi sebagian kewajiban dilaksanakan, sebagian tidak. Ayat kalimat anu kafiruna kita sama sekali tidak mau melakukan ajaran Islam. Ayat kalimat iqrar anu kafiruna adalah seorang muslim yang meninggalkan sebagian kewajiban dalam ajaran Islam. Sebagian dilaksanakan, sebagian tidak. Kecuali sholat. Maka sholatnya sepakat para ulama kalau orang yang betul-betul meninggalkan sholat maka dia dicap sebagai orang kafir. Gue yang sholat sebagai sholat. Wajib ba'daha dan dia melaksanakan sebagian daripada yang. Tapi sholatnya ada keterangan yang menjelaskan
Di antara istilah Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Baina rajulu wa baina syirki wa kufri tarkus shalah. Baina rajul wa baina kufri wa syirki tarkus shalah. Perbedaan yang membedakan seseorang itu antara dia itu disebut mukmin atau disebut kafir atau musyrik itu adalah sholat. Maka ketika seseorang sudah meninggalkan sholat, para ulama menghukumi orang itu sudah dicap sebagai kafir. Sholat secara keseluruhan gitu ya, tapi muslim meskipun bilang itu apa hente gitu kan. Kadang sholat, kadang hente gitu ya. Tapi meskipun muslim tidak kafir, cuma muslimnya tetap disebut kufur ikrar, tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Mohon maaf ya, tetap kurang di sholat. Kecuali kalau ukuran apa dimulai tajam dan misalnya dewasa balik itu pernah sholat sama sekali gitu kan. Apa itu pernah sholat sama sekali, maka itu jelas bisa disebut sebagai dalam kufur. Tapi kalau kadang sholat, kadang puasa, kadang dulunya, kadang zakat, kadang hande, maka begitu mah tidak mukafir, dia tetap di dalam Islam, tapi tetap kalau anjena melakukan kufur ikrar, kufur asghar lah masih begitunya. Masyarakat asghar kufur asghar, ayat ini kufur asghar itu kufuran atau kecil tapi tidak menyebabkan dia keluar dari Islam. Nah, selanjutnya penutup kita kajian tentang kekufuran. Seperti saya ditayoskan di pertemuan itu payun, biasanya orang bisa mencap seseorang itu sebagai kufur, begitu. Makanya di awal sebetulnya dituliskan kepada jemaah bahwa ini adalah kajian ini untuk berintrospeksi kepada diri sendiri, bukan kita untuk mencap orang lain. Lagi di nama kurang ngecap orang lain, ia sudah ayat salah-salah terpenuhi gitu. Dan itu tidak bisa dan tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang awam, hanya mereka-mereka yang sudah mendalami agama yang bisa mengetahui. Jadi dalam istilah definisi oleh kalangan para santri ayat anu kedah terpenuhi nyata jami mani gitu. Unsur-unsur itu harus terpenuhi semua. Unsur anu jami, unsur anu terkumpulnya syarat-syarat itu harus ada mani dan tidak ada hal yang membatalkan daripada unsur-unsur yang awal tadi, gitu. Jadi benar-benar ketika kita mau menyatakan si ayat kafir, maka unsur-unsur syarat itu harus terpenuhi. Tidak bisa sembarangan dari sebagian unsur dicap dinilai itu kufur, tidak. Tapi harus ada unsur-unsur yang jamin, dia mencakup semua hal syarat-syarat dia bisa disebut kafir. Ada juga unsur mani, unsur yang melarang dia, membatalkan, menggugurkan dia disebut sebagai orang kafir. Nah, unsur jaminnya, unsur harus tercakup dalam dirinya bisa dia disebut kafir. Unsur jaminnya itu adalah dia itu aliman amidan. Alim, dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan mencakup kekufuran. Jadi dia sudah tahu bahwa kalau dia meninggalkan sholat bisa disebut kafir. Dia sudah tahu kalau dia meninggalkan semua ajaran Islam dia bisa disebut kafir. Lalu apa berarti? Mungkin dengan bagian tadi berarti gugur, tidak bisa kalau misalkan dia jahil. Tidak apa bahwa kalau meninggalkan sholat itu disebut kafir misalnya. Tidak apa lalu mana dengan laksanakan ajaran agama Islam itu bisa disebut kafir. Maka kalau dia jahil, dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu bisa menyebabkan kepada kekafiran, maka dia tidak bisa disebut jamaah. Jadi saat kahirina harus alim. Dia harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu menyebabkan kepada kekufuran. Gitu. Kemudian ada unsur kedua di unsur jami yaitu amidan. Dia sengaja melakukannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun, gitu ya kalau dia perjanjian itu tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Jadi kalau seseorang melakukan perbuatan kekufuran tapi dalam paksaan,
maka dia tidak bisa disebut kafir. Ayat contohnya, ayat di zaman Rasulullah sahabat kabur namanya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir anjana seorang hamba sahaya, orang tuanya pun sama hamba sahaya budak. Ibu bapaknya masuk Islam, Ammar bin Yasir oleh sahabat Islam. Kanyawan tuh dudunganana kutuana disiksa keluarga. Bapaknya namanya Yasir, sareng ibuna namanya Sumayyah. Saking disiksa sampai itu kan syahidan. Maka di Islam dengan syahid dan syahidah pertama itu adalah Yasir dan Sumayyah. Orang tuanya Ammar bin Yasir. Mereka sampai meninggal dunia disebabkan siksaan keluarga. Kalau pada budak mah sakar tua dari rumah-rumah kita ada hukuman. Jangan baru lagi berbudak. Maka Ammar bin Yasir masih kena muda gitu ketika itu disiksa juga, melihat ibunya meninggal, melihat ayahnya meninggal disiksa, sampai siksaan yang sangat-sangat luar biasa ketika dipaksa oleh tuannya, sok pecahkan, kata Uzza gitu ya sebagai Tuhan. Akhirnya karena saking beratnya siksaan dia pun akhirnya menyatakan itu. Maka ibu di kalangan para sahabat kan Ammar bin Yasir murtad. Ketika disampaikan itu kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah tidak. Seseorang ketika dia dalam kondisi dipaksa, maka dia tidak bisa disebut orang yang kafir atau murtad. Kasusnya pernah terjadi di Rasulullah Ammar bin Yasir. Jadi kalau seseorang terpaksa mengatakan itu, gitunya, terpaksa kantos jadi urusan darurat, anu sifatnya nyawa tadi. Terpaksa mampu kalau kita kalau untuk itu boleh bagi jabatan kuning misalnya, tahun kuning itu lagi posisi kuning. Nanti kantos di nahar kemadawatan dia anu sifatnya berkaitan sama nyawa, gitu ya. Ketika orang ditolong ku pesta gitu ya, terus ayah dipilihan pikir lupa, maka dalam kondisi terpaksa orang ucapkan kalimat-kalimat itu bukan itu atau melakukan keguguran dalam kondisi terpaksa mukroh, maka itu tidak bisa disebut kafir. Jadi ada maniknya, ada penghalangnya kalau disebut kafir. Dijami'na itu adalah aliman amidan, dia tahu bahwa perbuatan itu bisa menyebabkan kekufuran, amidan dan dia sengaja dalam kondisi sadar dan dalam kondisi tanpa ada paksaan dari pihak manapun dia melakukannya. Kemudian tadi tidak ada penghalang, dia tidak jahil, dia tidak terpaksa, maka tentu dirinya biasa terpenuhi syarat-syarat anu kedua. Tamani selain tadi mukroh, kemudian jahil, atau bisa jadi muftian. Ayat mufti mah berarti dia beristihad tapi istihadnya salah, gitu. Dia beristihad tapi istihadnya salah menurut para ulama. Kadang-kadang ada orang beristihad dari sebuah ayat dari sebuah hadis, kemudian ternyata istihad itu bisa jadi dikategorikan kepada kategori perbuatan-perbuatan yang menyebabkan kekufuran. Seperti kabur muncul gitu ya aliran-aliran macam Jahmiyah gitu ya, atau aliran-aliran di mana mereka tetap tidak bisa dikategorikan kufur karena mereka hanya muftian fil ijtihad. Mereka melakukan kesalahan di dalam bab ijtihad. Aunasian atau bisa jadi poho gitu ya. Bisa jadi poho. Dia melakukannya karena lupa misalnya. Tidak ingat. Pernah diajar oleh poho misalnya. Aunasian itu kan tidak juga. Jadi ketika kita menyatakan seorang kafir atau tidak, maka lantas dia kena hati-hati, oke, gitu ya. Kena hati-hati, oke, karena ada syarat-syarat yang terpenuhi kata para ulama. Sama belum kurang palu baik, istilah kita bahasa para kaum dionya, bahasa takfir gitu ya, mengkafirkan orang. Kalau kita sembarangan sembrono dalam mengkafirkan orang, maka ini juga harus hati-hati. Karena itu bisa berbalik kepada diri kita sendiri.
Lagi Rasul kantos kadawu dina hadis hadis itu. Sampai Rasul Bismillahirrahmanirrahim. La yarmi rajulun rajulan bil fusuki wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi in lam yakun sahibuhu kadzalika. Jadi kata Rasul, la yarmi rajulun rajulan, tidak boleh seseorang laki-laki menuduh laki-laki yang lain bil fusuki dengan sifat fasik, wala yarmihi bil kufri, dan tidak boleh dia menuduh seorang yang lain dengan sifat kafir, illa irtaddat, tidaklah seseorang itu menuduh kepada orang lain dengan sifat fasik atau sifat kafir kecuali irtaddat, kecuali kembali alaihi kepada dirinya sifat fasik atau sifat kafir itu, in lam yakun sahibuhu kadzalik, jika orang yang dituduhnya itu tidak terpenuhi syarat-syarat untuk disebut fasik atau disebut kafir. Jadi orang menuduh dijawab fasik, orang menuduh dijawab kafir, tapi ternyata tidak terpenuhi syarat-syarat tadi tidak jamin, tidak mandi, maka kata Rasul tuduhan itu akan kembali kepada si penuduh. Maka di atas orang tidak hati-hati, alhamdulillah gitu ya, dalam mengkafirkan orang itu ternyata tidak boleh sembarangan. Kalau kita mengkafirkan orang sembarangan dan tidak terpenuhi syarat-syaratnya, tidak tertutup maninya, pembakar-pembakarnya, maka ucapan itu akan kembali kepada si pelaku. Kata-kata sedikit orang tidak harus ada, tidak boleh serampangan gitu ya, tidak boleh sembarangan bila mengkafirkan orang lain. Itu bagian kajian orang dengan satu asal itu pilih ayat